Drop it. Pada sekitar tahun 1500 Masehi, waktu itu Gunung Cermai masih disebut dengan Gunung Gede. Dan keadaan Tanah Cirebon juga masih berupa hutan belantara. Gunung Gede ini dijadikan tempat sidang para wali dalam mengatur siasat penyebaran agama Islam. Seperti di Salapada, ini adalah tempatnya. Pada suatu ketika, Sunan Gunung Jati dan Ki Konda pulang dari Gunung Ciremai. Sehabis menghadiri sidang para wali 9, beliau kemalaman di perjalanan, sehingga harus bermalam di suatu tempat bersama Ki Konda. Ketika Sunan Gunung Jati dan Ki Konda mengerjakan sholat malam, sayup-sayup terdengar suara tangisan bayi. Setelah selesai sholat, beliau mengajak Ki Konda untuk mencari bayi yang menangis itu. Ki Konda menduga bahwa bayi itu mungkin dari bangsa makhluk halus. Namun Sunan Gunung Jati khawatir barangkali bayi itu berasal dari keluarga yang tergolong kurang mampu. Karena suara tangis bayi terdengar pada waktu beliau sholat hanya sayup-sayup, sehingga dalam pencarian tidak segera ditemukan. Setelah lama mencari, ternyata suara bayi tadi berada dalam batu tempat sholat Sunan Gunung Jati. Maka batu besar itu dibelah dengan pusaka cis. Batu terbelah menjadi 2 sama, dan di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang bagus parasnya. Bayi tersebut diberi nama oleh Sunan Gunung Jati dengan nama Salapada. Sela yang arti Jawanya adalah batu, pada yang artinya sama dalam bahasa Jawa tersebut. Bayi tadi oleh Sunan Gunung Jati diberikan kepada Ki Konda agar diasuh sebagaimana layaknya. Kebetulan sekali Ki Konda tidak mempunyai anak sehingga ia menerimanya dengan senang hati. Pada suatu hari, Ki Konda mendapat kabar bahwa Kanjeng Gusti Sunan Gunung Jati akan datang berkunjung ke padukuhan Ki Konda, sekaligus menengok keadaan Salapada. Untuk itu, Ki Konda mengadakan persiapan-persiapan khusus, seperti melaksanakan kebersihan umum. Kepada Salapada, Ki Konda memberi tugas agar kebun-kebun dan tanaman dibersihkan sehingga tampak indah. Mendengar perintah ayahnya, Salapada bersegera melaksanakannya. Semua pepohonan dan bunga-bunga dibabat bersih, tiada yang ketinggalan. Setelah Ki Konda salah pengertian, yaitu yang sebenarnya hanya rumput-rumput yang dibersihkan, tetapi nyatanya semuanya dibersihkan, termasuk pepohonan dan bunga-bunga. Ki Konda pun ikut bersalah karena dalam memberi tugas kurang jelas, yaitu dengan kata agar kebun-kebun dan pertanaman dapat dibersihkan. Walau demikian, Ki Konda tidak marah, namun wajah Ki Konda cukup memerah menandakan kekecewaan. Melihat roman ayahnya berbeda dengan biasanya, Salapada mengerti bahwa sebetulnya ayahnya itu sedang menyimpan marah karena kecewa. Ketika ayahnya datang mendekat, Salapada terus mengambil pepohonan dan bunga-bunga yang sudah dibabat tadi dan ditancap-tancapkan lagi pada tempatnya semula. Kemudian ia melarikan diri karena takut. Mengetahui anaknya melarikan diri, Ki Konda berusaha mengejarnya dengan tujuan menyampaikan bahwa ayahnya tidak marah karena memang ia sendiri yang salah tidak jelas dalam memberi perintah. Namun Salapada terus berlari meninggalkan ayahnya. Perjalanan Salapada yang sudah 3 hari meninggalkan ayahnya dengan tanpa tujuan itu hanya menurutkan langkah kakinya.
Siang malam terus berjalan, tidak mengenal lelah serta tidak makan dan minum. Hatinya sedih karena telah membuat kecewa orang tuanya yang selama ini telah mengasuh dan membimbingnya dengan kasih sayang. Selama berjalan selalu ingat kepada nasihat orang tuanya, sehingga ia berjanji dalam hatinya bahwa dia akan berbuat kebaikan serta mengerjakan ajaran-ajaran agama Islam. Untuk mengenang masa pengembaraannya, dari Padepokan arah timur, Selapada pergi menuju ke selatan, lalu memutar ke barat, terus ke utara sehingga sampai ke tempat asal. Oleh karena itu, pengembarannya boleh dikatakan seperti cakra manggilingan berputar melingkar, yang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai wis tepung gelang. Maka dari istilah ini padukuhan itu disebut dengan bunder, yaitu karena penggambarannya tepung gelang, sedangkan bentuk gelang itu bunder. Peninggalan sejarah di Desa Bunder diantaranya yakni Sumur Ragawening, atau sering disebut oleh masyarakat dengan sumur kehidupan.